Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, setelah lebih dari 10 pukulan, Lu Ming menembak dada Yao Tianyu, dan suara patah tulang menyebar ke seluruh penonton. Tubuh Yao Tianyu ditembak lebih dari 20 meter, dan dia jatuh dengan keras di platform pertempuran. Seluruh tubuhnya berkedut tanpa henti, dan pedang di tangannya terbang jauh. Yao Tianyu dikalahkan sepenuhnya. Kalah dari Rookie King tahun ini, Lu Ming, murid akademi keempat di lapangan, termasuk jenius di daftar perunggu, semua menahan napas dan melihat kedua sosok yang tergeletak di platform pertempuran. Lu Ming berjalan menuju Yao Tianyu selangkah demi selangkah, dan suara yang jelas dan acuh tak acuh keluar. Yao Tianyu, beberapa bulan yang lalu, di Gunung Darah Hitam, antek-antekmu ingin merebut batu darah hitamku, tapi aku menghajar mereka. Saat itu, aku sudah menunjukkan belas kasihan, tapi kamu mengira kamu lebih unggul dan menganggapku harus mematuhimu. Ketika aku kembali ke sekte, minta seseorang untuk memanggilku dan memberitahuku untuk dengan patuh memberikan batu darah hitam. Aku tidak setuju, tapi kamu menghasut Xing Yuelou untuk dengan sengaja merepotkan murid baru Akademi Suzaku, dengan sengaja tujuan melukai saudara saya Pangxi tidak lebih dari untuk memprovokasi saya, dan kemudian Anda dapat memimpin orang-orang dari aula penegakan hukum untuk menjatuhkan saya, dan kemudian saya dapat membiarkan Anda makan. Betapa sombongnya, aku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menantangmu, tapi sekarang, kemana perginya gengsimu, di mana kesombonganmu, ucap Lu Ming berkata sambil berjalan, dan ketika dia selesai berbicara, dia sudah ada dari sisi Yao Tianyu, dan menatap Yao Tianyu dengan mata acuh tak acuh. Sekitar, para murid dari 4 halaman tiba-tiba menyadari setelah mendengarkan. Ternyata permusuhan antara Lu Ming dan Yao Tianyu terjadi seperti ini. Yao Tianyu benar-benar terlalu sombong untuk menggunakan cara tercela seperti itu. Bukannya Yao Tianyu sombong, dunia seni bela diri, seperti ini, hanya saja Yao Tianyu memilih orang yang salah. Jika dia memilih orang lain, dia hanya bisa menyerah di depannya. Tapi dia kebetulan bertemu Lu Ming, seorang jenius yang tak tertandingi, jadi dia hanya bisa gagal. Murid dari 4 halaman sedang berdiskusi satu sama lain. Pertempuran hidup dan mati sudah berakhir, ucap Lu Ming. Suara acuh tak acuh Lu Ming keluar. Tunggu sebentar, Lu Ming, tunggu sebentar, jangan bunuh aku, kamu jenius yang tiada taraf, dan aku tidak buruk, kita bisa bekerja sama, di masa depan, tidak ada seorang pun dari sekte pedang Suanyuan yang akan menjadi lawan kita, ucap Yao Tianyu berjuang dengan gila-gilaan, dan berkata dengan keras. Dia masih muda, dia masih memiliki masa depan yang cerah, dan dia tidak ingin mati. Bekerja sama, Lu Ming tersenyum menghina dan berkata, bekerja sama denganku, kamu tidak memenuhi syarat, ucap Lu Ming. Fiuh. Kemudian, tombak itu melesat keluar, menembus dada Yao Tianyu. Yao Tianyu berteriak, memegang tombak dengan erat dengan kedua tangan, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan matanya penuh dengan keengganan, kebencian, dan penyesalan. Pada saat ini, dia akhirnya menyesal bahwa dia seharusnya tidak menyinggung Lu Ming. Lu Ming mencabut tombak panjang itu, dan kemudian badan senjata itu bergetar, dan darah di tombak panjang itu tertiup angin, tanpa meninggalkan setetes pun. Tubuh Yao Tianyu perlahan lemas, dan akhirnya dia kehabisan napas. Jenius dalam daftar perunggu, Yao Tianyu, meninggal. Saat ini, penonton benar-benar mendidih. Hari ini, Lu Ming tidak hanya berhasil mencapai daftar perunggu, tetapi bahkan membunuh Yao Tianyu. Semua ini seperti mimpi, dan penampilannya sangat tidak nyata. Tapi itu adalah apa adanya. Hari ini, nama Lu Ming ditakdirkan untuk menyebar ke seluruh sekte pedang Suanyuan. Di tribun selatan, Pangxi tertawa terbahak-bahak, dan Mulan serta yang lainnya juga tersenyum. Di tribun timur, kaki anjing Yao Tianyu pucat, dan mereka sepertinya tidak memiliki kekuatan di tubuh mereka, dan mereka merosot di kursi mereka. Yao Tianyu meninggal, dan mereka tahu bahwa kehidupan masa depan mereka akan sulit. Sebelumnya, mengandalkan Yao Tianyu, mereka tiran dan mendominasi, dan mereka menyinggung banyak orang, orang-orang itu difoto oleh Yao Tianyu,
jadi tentu saja mereka tidak berani melakukan apapun pada mereka. Tapi sekarang Yao Tianyu sudah mati, siapa yang peduli dengan mereka, kehidupan masa depan mereka akan sengsara. Para jenius di daftar perunggu juga melihat pemandangan ini dengan kaget. Bakat Lu Ming, aku tidak sebagus itu, ucap Feng Xingli menghela nafas dalam diam, lalu berbalik dan meninggalkan tribun. Pertempuran ini, Lu Ming menang. Lu Ming, apakah kamu ingin terus menantang? Wasit Parubaya mengumumkan dengan keras, lalu bertanya. Lu Ming menggelengkan kepalanya, lalu turun dari platform pertempuran. Itu sudah cukup untuk membunuh Yao Tianyu, tidak perlu bertarung lagi. Lebih baik menyimpan beberapa kartu untuk Anda sendiri. Dalam pertempuran ini, dia telah mengungkap cara melatih tubuh, keterampilan bela diri yang misterius. Tentu saja, untuk seni bela diri tingkat Xuan, dia hanya menampilkan kekuatan tingkat kedua. Selain itu, ada juga potensi yang tidak ia tampilkan. Jika benar-benar digunakan, para murid Akademi keempat akan terkejut. Kakak Lu Ming, kamu benar-benar luar biasa. Pang Xi, Hua Qi, dan Mulan juga turun dari tribun dan berjalan menuju Lu Ming sebelum mereka tiba. Pang Xi berteriak kegirangan. Lu Ming, kapan kamu menjadi seni bela diri misterius? Sulit bagi kami untuk menyembunyikannya, ucap Feng Wu berjalan mendekat dan berkata. Lu Ming tersenyum sedikit dan berkata, di sini terlalu berisik. Mari kita bicara sambil berjalan, ucap Lu Ming. Ada puluhan ribu orang di sini, dan ada banyak diskusi saat ini, dan ini sangat merepotkan. Semua orang keluar dari platform perunggu dan menuju halaman Suzaku. Lu Ming secara singkat berbicara tentang pergi ke lapangan api Lingnan untuk berlatih keahlian menembak selama periode waktu ini. Adapun memahami potensi, dia tidak mengatakan apa-apa. Maksudmu, setelah hanya beberapa bulan berlatih di wilayah api Lingnan, kamu telah mengembangkan keahlian tombak misterius ke tingkat ini, ucap Feng Wu dan yang lainnya menatapnya. Itu benar, lingkungan di tempat itu cocok dengan keahlian menembakku, jadi lebih mudah untuk berlatih, ucap Lu Ming. Bagaimana bisa begitu mudah untuk berlatih seni bela diri misterius? Sangat mudah untuk menemukan lingkungan yang cocok untuk berlatih, tetapi berapa banyak orang yang benar-benar dapat berlatih? Semua orang hanya bisa menggambarkan Lu Ming sebagai orang yang tidak normal. Lu Ming tersenyum pahit, hanya dia yang tahu bahwa dia telah mencapai prestasi seperti itu dengan mengandalkan suara nyanyian kitab suci di kuil tertinggi dan kerja kerasnya tanpa takut kesulitan. Semua orang berbicara sambil berjalan, dan segera sampai di halaman lain Lu Ming dan Pang Xi dari Akademi Suzaku. Kakak senior Mulan, aku belum membayar kembali 3.000 poin kontribusi yang kuhutang padamu terakhir kali, ucap Lu Ming. Setelah memasuki halaman lain, Lu Ming mengeluarkan lencana giok identitasnya. Mata indah Mulan berkedip terus-menerus, dan sepasang mata seperti air musim gugur berputar di tubuh Lu Ming. Setelah beberapa saat, dia berkata, terakhir kali, kamu tidak hanya mengalahkan Ning Feng, tetapi sekarang kamu juga bergegas ke daftar perunggu dan membunuh Yao Tianyu. Saya telah sangat meningkatkan prestise Akademi Suzaku saya, dan saya tidak bisa pelit lagi. Saya akan memberi Anda 3.000 poin kontribusi sebagai hadiah, ucap Mulan. Terima kasih, kakak senior Mulan, ucap Mulan. Begitu Mulan selesai berbicara, Lu Ming segera berterima kasih padanya, tanpa rasa malu, seolah-olah takut Mulan akan mengingkari kata-katanya. Kamu bajingan, Mulan terdiam, lalu mengalihkan pandangannya, dan berkata, sekarang kamu telah berada di daftar perunggu, dalam 2 bulan, kamu akan mewakili Akademi Suzaku dan berpartisipasi dalam persaingan besar Akademi keempat, ucap Mulan. Kompetisi 4 pengadilan, ucap Lu Ming sedikit bingung. Selain itu, Pang Xi juga sedikit bingung, sementara mata Hua Qi dan Feng Wu berkilat, seolah-olah mereka tahu tentang persaingan akbar Akademi keempat. Mulan menjelaskan, kompetisi besar 4 pengadilan adalah kompetisi antara 4 pengadilan. Ini akan diadakan setahun sekali, misalnya, di antara murid tingkat perunggu, para jenius di daftar perunggu akan berpartisipasi langsung, karena lainnya murid tidak akan berpartisipasi, demikian pula, murid tingkat perak langsung bergabung dengan para jenius di daftar perak, dan pada akhirnya mereka akan diberi hadiah sesuai dengan hasil murid di setiap halaman. Untuk hadiah ini, individu yang berpartisipasi tidak hanya akan mendapatkan hadiah yang murah hati, tetapi senyawa manapun yang bekerja dengan baik,
kepala sekte akan mewakili sekte dan memberikan lebih banyak sumber daya kepada senyawa itu. Ini adalah hal yang paling penting, ucap Mulan. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.